Deku dan Bakugo merupakan teman masa kecil karena rumah mereka memang berdekatan. Namun Bakugo yang nakal itu selalu menjadi panutan dari anak-anak seusianya. Dan ketika bakatnya muncul, Bakugo menjadi orang yang berbeda. Di tempat latihan, Lida mencoba menghubungi Bakugo. Namun anak itu malah dengan sengaja mematikan alat komunikasinya. Dalam pertarungan kali ini, tim yang menjadi penjahat sebenarnya lebih diuntungkan karena dalam waktu 15 menit, tim pahlawan juga harus mencari lokasi senjata nuklir yang disembunyikan. Bakugo kembali melakukan serangan dan Uraraka diperintahkan oleh Deku untuk pergi mencari senjata yang disembunyikan. Deku benar-benar telah mempersiapkan segalanya. Ia menggunakan selotip penangkap untuk menghindari serangan brutal dari Bakugo. Melihat itu, All Might menyadari ternyata buku catatan Deku memang sangat membantu anak tersebut untuk bisa berkembang. Kali ini Deku lebih memilih untuk bersembunyi karena ia sadar Bakugo telah menjadi lebih waspada dari yang sebelumnya. Dan Deku berniat untuk menyusun rencana baru. Bakugo meminta Deku untuk menunjukkan bakatnya karena seperti biasa Bakugo tidak terima jika ada orang yang lebih kuat darinya. Oke, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan klik subscribe karena dengan hal itu kalian mendukung channel Animax ID agar semakin berkembang dan terus memberikan hiburan seputar dunia anime. Menurut Deku, jika ia harus menghadapi Bakugo dan Lida sekaligus, kesempatan timnya untuk menang sangatlah kecil. Jadi ia lebih memilih untuk membiarkan Uraraka mencari keberadaan senjata yang disembunyikan dan setelah itu dirinya akan menyusul. Bakugo mengingat masa kecilnya bersama Deku yang menurutnya Deku sangatlah lemah. Bahkan Deku tidak pernah bisa melakukan apapun secara benar. Dan saat di taman kanak-kanak, Bakugo mendapatkan pujian atas kemunculan bakatnya. Mulai saat itu, Bakugo merasa kalau dirinya sangat luar biasa. Ketika Bakugo dan yang lain sedang bermain, Bakugo tidak sengaja terpleset dan jatuh ke dalam sungai. Deku langsung menghampirinya karena khawatir. Namun Bakugo merasa tidak suka dengan hal itu, apalagi jika ia harus ditolong oleh orang yang tidak memiliki bakat. Di tempat lain, Uraraka akhirnya berhasil menemukan keberadaan Lida dan juga senjatanya. Namun dirinya kemudian ketahuan karena tertawa setelah melihat Lida yang sedang memperdalam karakternya sebagai seorang penjahat. Uraraka langsung menghubungi Deku, dan ia meminta maaf karena Lida telah mengetahui keberadaannya. Karena waktu yang semakin mepet, akhirnya Deku memilih untuk keluar menghadapi Bakugo. Namun di situ Bakugo kemudian menggunakan senjata dari kostumnya yang ternyata bisa menembakkan api. All Might meminta Bakugo untuk tidak menggunakan senjata besar itu, namun Bakugo tetap menarik pelatuknya. Bakugo berjalan mendekat sambil meminta Deku untuk mengeluarkan bakatnya. Selain itu, Uraraka yang melihat Lida sedikit lengah mencoba merebut senjata nuklir itu. Namun dengan kecepatannya, Lida berhasil memindahkan senjata yang harus ia jaga. All Might mengingatkan jika Bakugo menggunakan senjata itu lagi, di pertarungan ini timnya akan langsung kalah. Itu karena menghancurkan markas sendiri yang harus dijaga adalah sebuah tindakan bodoh. Bakugo kembali maju, namun kali ini ia lebih sigap dengan menghindari tangkapan Deku menggunakan ledakan kecil. Selain itu, dirinya juga berhasil menyerang Deku menggunakan apinya. Bakugo benar-benar tidak memberikan waktu kepada Deku untuk berpikir. Setelah Deku kembali bangkit, kali ini Deku yang sedikit menantang Bakugo. Walaupun sangat berbahaya, tapi All Might tidak menghentikan pertarungan tersebut. Deku akhirnya menggunakan One for All, namun bukan untuk menghajar Bakugo, melainkan membuat lubang di gedung itu agar Uraraka bisa menggunakan bakatnya. Uraraka langsung memukul serpihan bangunan untuk menyerang Lida, dan akhirnya ia melompat dan berhasil merebut senjata nuklir yang menjadi tujuannya. Bakugo merasa kalau Deku telah meremehkannya sejak awal, tapi Deku menjelaskan kalau ia sebenarnya tidak ingin menggunakan kekuatan tersebut karena ia belum bisa mengendalikannya. Peserta yang lain merasa tidak percaya kalau Bakugo bisa dikalahkan oleh Deku. Tak lama kemudian, robot medis langsung datang untuk membawa Deku kepada Recovery Girl. Bakugo terlihat sangat kecewa dengan dirinya sendiri, karena di saat terakhir, Deku bisa memprediksi serangannya. Dan yang lebih penting, Deku menemukan cara untuk memenangkan latihan tersebut. All Might kemudian mencoba menenangkannya dan memberikan sedikit wejangan. Dalam pertarungan itu, yang menjadi siswa terbaik adalah Lida. All Might kemudian bertanya kepada para siswa kenapa hal itu bisa terjadi. Momo kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Menurutnya, Lida yang paling menguasai materi kali ini. Sedangkan Bakugo hanya bertindak semaunya sendiri karena alasan dendam pribadi. Untuk Midoriya menurutnya terlalu gegabah, sedangkan Uraraka lengah ketika dalam pertarungan.
All Might sampai gemetar mendengar penjelasan detail dari muridnya itu. Perlu kalian tahu, Yao Yorozu Momo adalah salah satu siswa yang diterima SMA UE lewat jalur prestasi. Pertandingan selanjutnya akhirnya dimulai, namun Todoroki yang mempunyai kekuatan es dan juga api bisa dengan mudah membekukan seluruh gedung untuk mengalahkan tim penjahat. Bahkan sama sekali tidak ada perlawanan. Todoroki mengatakan kalau perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Selain itu, para siswa dengan semangat menunjukkan kemampuannya saat menggunakan bakat masing-masing. Setelah semuanya selesai, anak-anak itu mengatakan untuk latihan kali ini terasa lebih ringan daripada saat bersama Aizawa Sensei. Tapi All Might kemudian langsung pamit dengan alasan akan melihat keadaan Deku. Padahal sebenarnya All Might telah kehabisan waktu untuk menahan perubahannya. Di ruang UKS, Recovery Girl memarahi All Might karena Deku telah 3 kali cedera parah. Padahal ini baru di awal semester. Bahkan saat itu Recovery Girl tidak bisa langsung menyembuhkannya karena Deku sangat kelelahan. All Might meminta Recovery Girl untuk tidak membicarakan One for All terlalu keras, karena untuk kemampuan tersebut hanya ada beberapa orang saja yang mengetahuinya dan tidak boleh bocor kepada orang lain. Tak lama kemudian Deku akhirnya sadar dan ia langsung kembali ke dalam kelas dengan keadaan terluka. Ternyata teman-teman yang lain belum pulang. Mereka sangat kagum dengan bakat Deku dan mereka saling memperkenalkan diri. Mulai dari Kirishima, Shero, Aoyama, Ashido, Tsuyu, Sato, dan Mineta. Uraraka juga terlihat sangat senang ketika Deku kembali ke kelas. Namun di situ, Deku langsung pergi ketika melihat Bakugo tidak ada di dalam kelas. Dan di gerbang sekolah, Deku menjelaskan kepada Bakugo, kekuatannya ini hanyalah sebuah titipan dari seseorang. Namun Deku tidak bisa bilang itu dari siapa. Bakugo merasa sangat kesal karena ia menganggap Deku semakin mempermainkannya dengan mengatakan kalau bakatnya hanya sebuah titipan. Yang artinya Bakugo tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Deku. Selain itu, Bakugo menyadari kalau saat ini dirinya lebih lemah dari Todoroki dan ia juga setuju dengan pendapat Momo waktu itu. Tapi Bakugo tetap bertekad kalau ia akan menjadi nomor 1 di SMA UE. All Might kemudian datang untuk menghibur muridnya yang hatinya sedang terluka. Namun Bakugo sepertinya tidak terlalu membutuhkannya dan meminta All Might untuk segera pergi. All Might kemudian penasaran dan ia bertanya kepada Deku apa yang ia katakan kepada Bakugo. Dan itulah alur cerita dari Boku no Hero part keempat. Kita lanjutin di part kelimanya. Thank you and see you next time.